Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program kesayangan kita, di Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam program yang luar biasa, memberikan inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya yang sudah hadir di studio Sinpo TV. Ada Randi dan juga Kak Denis. Halo, apa kabar? Halo Patricia, Randi, Kak Denis apa kabar? Baik. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Siap dong tentunya. Siap banget ya. Dan inspirasi kita hari ini dibawakan oleh seorang motivator dan juga personal development coach. Langsung saja saya undang. Inilah dia Coach Mindiarto. Halo Coach, apa kabar? Yuk, kabar baik. Luar biasa, silakan duduk Coach. Yuk, terima kasih. Di setiap episodenya di Win Wonder Inspiration pastinya memberikan inspirasi yang menarik dan juga tema-tema yang berbeda hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apakah Anda adalah aset perusahaan. Nah, seperti apa pembahasannya? Inilah dia, Win Wonder Inspiration. Dan hari ini dengan topik yang berbeda dan sangat menarik sudah hadir Coach Mindiarto yang akan membahas tentang apakah Anda aset perusahaan. Nah, apakah Anda aset perusahaan, Pak? Yes, jawabannya. Silakan Coach, tanggapannya seperti apa? Begini, kata aset kita lebih mengenal di dalam dunia keuangan ya. Aset perusahaan, gedung, mesin, kendaraan, perlengkapan kantor gitu ya, dan mesin pabrik dan sebagainya. Sebetulnya pemahaman ini saya anggap sudah tidak valid. Pengertian aset itu hanya milik orang-orang keuangan gitu ya. Karena pada dasarnya orang tuh ya sama, itu juga sebagai aset. Oke, satu. Kedua, kalau kita memahami orang itu adalah aset, maka karyawan atau sumber daya manusia itu kan bukan lagi buruh yang bisa bongkar pasang. Wah, nggak cocok, buang, gitu ya. Nggak suka, buang. Nah, kalau sampai perusahaan masih bertindak seperti itu, tentunya dia belum menerapkan prinsip-prinsip bahwa manusia atau karyawan itu adalah sebagai aset. Hanya sebagai alat atau sebagai tools saja. Itu satu. Nah, kita sadari bahwa aset perusahaan itu seperti tadi ada tanah, ada emas, ada apalagi bangunan, ada teknologi, ada bahkan kalau dunia orang-orang orang marketing itu ada brand. Brand itu aset perusahaan loh. Karena kadang-kadang nilai sebuah brand itu lebih tinggi daripada nilai tangible asset. Lebih tinggi daripada nilai tanah, lebih tinggi daripada nilai gedung gitu. Itu yang disebut juga aset. Dan yang saat ini adalah kita mengenal yang disebut aset adalah manusia atau human. Apa contoh-contohnya? Konkretnya bahwa sumber daya manusia itu atau karyawan itu sudah menjadi aset. Istilah saja. Dulu kita mengenal sumber daya manusia, departemen sumber daya manusia. Sekarang kan sudah human asset. Bahkan sudah lebih tinggi lagi menjadi human capital. Jadi manusia itu adalah sudah modal, bukan lagi kekayaan. Oke. Sudah berbeda zaman, beda juga ya Coach Min. Oke, Coach, nanti jangan dikeluarkan dulu ya. Masih banyak pertanyaan yang nanti akan diserbu ke Coach Min ya. Seperti biasa, sudah ada 4 amplop berwarna-warni yang sudah standby oleh panelis Randi. Silakan Randi. Baik Coach Min, seperti biasa kita akan ada pertanyaan dari amplop berwarna-warni. Untuk yang pertama, kira-kira mau warna apa nih Coach? Kuning. Kuning. Iya. Wah. Baju Randy kuning. Sesuai. Seperti biasa ya, saya serahkan dulu nih sebelum berpindah nanti ya. Oke, baik Kak Denis. Sebentar kita akan lihat apa pertanyaan ada di balik dari amplop kuning ini. Baik Coach Min ya, jadi kita mulai dengan cerah-cerah ya, maksudnya biar kedepannya tuntas dengan indah gitu ya. Oke, kemudian pertama Coach ini, apakah seseorang yang menjadi aset perusahaan dapat menjadi teman yang baik dalam pergaulannya? Jawabannya menarik ya. Pastilah, karena orang yang menjadi aset di perusahaan itu kan seakan-akan dia nih orang penting.
kalau perusahaan menerapkan orang ini jadi aset, saya nggak mau kehilangan orang ini. Karena begitu saya kehilangan orang ini sama dengan saya kehilangan aset kan. Gitu loh. Sama lah, saya nggak mau kehilangan mobil. Kalau mobil saya hilang aset saya kan. Sama, jadi karyawan pun begitu. Maka ketika orang ini bisa menjadi aset perusahaan, butuh dua belah pihak memiliki sebuah spirit yang sama. Perusahaan perlu menerapkan prinsip-prinsip bahwa karyawan atau human itu adalah aset. Kedua, tetapi ini kan nggak jadi sendiri. Dari internal atau dari si karyawan sendiri harus sadari bahwa Anda hidup dan Anda dibayar di sini mesti menjadi aset juga. Jangan Anda di sini hanya sebagai pelengkap penderita gitu. Pelengkap. Apalagi kalau benalu ya. Pelengkap penderita. Apalagi kalau benalu ya. Apalagi sampai benalu. Jadi dua filosofi prinsip ini kan dari kedua belah pihak perlu dimiliki, dari perusahaan maupun individu si karyawan. Maka ketika dia menjadi aset, pasti namanya aset ada nilai. Dan aset semakin hari mesti bertambah nilainya. Tanah gitu ya, dulu beli 5 juta sekarang sudah 10 juta. Berarti nilainya kan tambah. Gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan manusia. Karena kalau manusia itu sebagai aset, maka kepintaran dia semakin hari semakin bertambah. Kompetensi dia semakin hari semakin bertambah. Produktivitas dia semakin hari semakin bertambah. Barulah dia jadi aset. Sebab kalau dia tidak bertambah, bukan lagi aset, hanya benda mati. Dalam sekali ya. Syaratnya gitu ya, dia harus bertambah ya. Beda dengan aset-aset lain tadi ya, kalau sebagai manusia harus bertambah, kalau nggak jadi benda mati dia ya. Oke, baik Coach. Kalau ini pertanyaan kedua Coach, bagaimanakah cara efektif dalam membangun hubungan dengan relasi, tetapi tetap menjaga profesionalitas dalam perusahaan? Ini ada dua hal di dalam interaksi kita sebagai individu maupun lepas daripada individu gitu ya. Nah, di dalam perusahaan saya sebagai individu saya mesti jadi aset. Tetapi di luar itu saya bisa sebagai kawan. Gitu kan ya? Kawan. Nah, ini ada apa ya? Ada batasan-batasan yang harus kita pegang teguh. Sebagai kawan saya akan bantu Anda. Sebagai kawan saya akan pikirkan Anda nggak ngerti, saya akan kasih tahu. Tapi jangan Anda minta saya untuk nyolong aset perusahaan. Nah, itu kan ada sebuah. Tapi jangan Anda minta saya untuk mengkhianati perusahaan. Tapi jangan Anda minta saya untuk tidak perform di dalam perusahaan. Jadi berbeda ya. Jadi ketika ada orang yang memiliki aset atau orang di kategorinya sangat luar biasa performan, ini kurang biasa. Supaya kelihatan nonjol, nonjol bukan artinya menjelek-jelekan yang hebat kan. Sayanya harus naik. Atau pihak satu adalah saya akan ngajarin dia supaya dia bisa punya kemampuan naik. Tapi jangan supaya sayanya turun. Anda punya performan, Anda punya sales, rem dong. Berbeda ya. Jadi bagaimana relasi tetap kita secara profesionalisme ada, tetapi juga secara human tetap perlu dibina. Ya, jadi harus sama-sama naik ya Coach. Kalau enggak malah merugikan perusahaan kalau malah satu turun untuk ngimbangin yang masih kurang di bawah. bagus. Yang ini harus dipacu untuk naik gitu ya. Oke, mantap Coach. Yang ketiga Coach, apakah seseorang dapat menjadi aset perusahaan hanya dengan dukungan kenalannya yang juga menjadi atasannya? Wah, ordal nih. Ordal. Ordal. Ya. Bisa. Ya bisa saja kalau atasannya ingin celananya basah gitu loh. Dijilat ya. Ginilah. Itu bukan aset saya anggap ya. Kalau aset perusahaan kan saya punya value, saya punya nilai di dalam perusahaan ini. Jadi ketika perusahaan tidak men-treatment saya dengan baik dan saya harus move keluar, maka perusahaan akan rugi. Itu kan aset. Tetapi kalau yang tadi lebih karena saya dapat kesempatan hubungan yang baik, kemudian mendapatkan privilege, tetapi privilege ini salah guna. Privilege ini saya katakan salah guna. Kenapa? Dia naik pangkat gara-gara kedekatan, bukan gara-gara performance. Gitu. Ya, di dalam sistem rekrutmen butuh nggak kedekatan atau kenal? Butuh. Saya butuh karyawan nih, saya butuh Randy. Coba. Wah, Laura, tapi saya tahu Randy ini baik segini. Wah, kalau lihat hasil tesnya ya sama dengan lain. Karena saya kenal baik, ya saya pilih orang yang sudah kenal baik. Baik, tetapi kriteria kompetensi menjadi basic dulu. Nah, gitu ya. Tapi jangan dibalik karena kenal, rekrut, performance atau core kompetensi menjadi di bawah. Nah, ini yang saya anggap ini salah kaprah gitu ya.
Oke. Iya, iya. Ya jadi boleh kenalan, boleh Boleh, ada tetap ordal. boleh. Malah penting ya karena udah kedekatan, tapi tetap nomor satunya memperhatikan kompetensi aja dulu. Kalau sudah Kompeten. mirip, Iya. nah baru kita milih yang kenal. Oke, Coach luar biasa. Terima kasih Coach dari amplop sih sudah tuntas ya. Mungkin dari Patricia Atau Kak Denis dari ada yang mau Kak Denis ditambahkan? Ditambahkan. Sementara belum. Oke, gitu. Oke. Mungkin begini, saya mau menanyakan lagi. Bertanya terus saya ya coachnya. Enggak apa-apa. Oke, coach. Menanggapi tentang di perusahaan, suatu perusahaan pasti ada karyawan yang suami istri coach. Ya. Oke. Saling support nih. Maksudnya ya saling support lah ya di satu. Itu tanggapan coach gimana? Maksudnya dalam menjadi kalau terpisah jadinya nanti antar divisi jadi berbeda, nanti saling kasih terus kalau karena suami istri tahu divisi ini kelemahannya ini, kalau istri tahu divisi ini kelemahannya ini, bagaimana? Baik. Coach. Begini. Kalau perusahaan yang sifatnya sudah well management ya, Ya. biasanya akan menghindari suami istri itu di dalam satu perusahaan. Ya. Atau andai kata ada kebijakan bisa dalam satu perusahaan pun, mungkin akan beda departemen, beda divisi. Nah. Itu satu. Karena menghindari satu. Tadi yang menghindari kolusi, menghindari subjektivitas, itu kan harus kita hindari. Itu satu. Bahkan ada beberapa perusahaan kalau sampai menikah, salah satu harus pilih. Nah, Anda tinggal di sini yang mana, yang sisanya harus berhenti. Ya, tapi itu yang paling keras. Yang kedua agak lunak adalah dikasih di anak perusahaan yang berbeda. Yang lebih lunak lagi boleh di dalam perusahaan yang sama tapi divisi yang berbeda. Ya. Yang paling perusahaan apa namanya family Hari berbeda. business, family business. Hari berbeda Coach. Gantian dong. Dia adalah mungkin bisa dalam satu divisi bahkan. Oke ya. Nah ini lah. Apakah ini baik buruk? Kalau kita listing antara baik dan buruk listing, mungkin secara umum mudorotnya ya kurang baiknya lebih banyak ketimbang baiknya. Ya. Walaupun beliau-beliau ini salah satu aset juga nih, jadi harus terkorbankan karena labelingnya sebagai suami istri gitu ya, Iya. coach ya. Ya artinya gini, kan pasti ketika suami istri kemudian menikah di dalam satu kantor karena kenal, kita akan listikan, oh positifnya apa sih kalau suami istri dalam satu kantor, oh negatifnya apa gitu ya. Pasti ada positif, ada negatifnya. Secara umum adalah negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya. Jadi bukan tidak ada. Oke. Nah gitu ya. Dan kemudian juga kadang-kadang begini loh ya, ada korban perasaan yang diomelin istrinya, karena kita namanya pegawai kemungkinan diomelin kan ada tuh probabilitasnya kan mestilah ya diomelin atau nggak perform atau apa kan. Kemudian suaminya denger gitu. Nah loh. Ya pas yang nggak enaknya ya, Iya. tapi kalau pas yang enaknya ya pasti seneng lah. Gitu ya. Oke, terima kasih Coach B sangat menjawab sekali ya. Namun nanti kita masih ada 3 amplop lagi ya, 3 amplop lagi. Mungkin ditahan juga Kak Denis yang sudah standby. Coach Min juga persiapkan diri untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu pemirsa Info TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini sudah dipegang oleh Kak Denis dengan amplop-amplopnya. Silakan Kak Denis. Coach, ada 3 warna, yang terang atau setengah terang. Merah aja, ada Merah, nuansa-nuansa merahnya tuh. Baiklah Coach, saya akan mulai pertanyaan pertama dari amplop merah. Apakah seseorang selalu akan menjadi aset dalam perusahaan di tempat ia bekerja? Selalu akan menjadi aset, belum tentu, dan bahkan bisa tidak, karena bisa saja dia tidak kompetensi, ya dia tidak memiliki sebuah kompetensi yang kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan job function atau responsibility yang dituntut, maka dia tidak menjadi aset. Jadi pengertian aset ini kan artinya minimum tuntutan tugas itu dia bisa penuhi, itu baru jadi aset. Syukur-syukur dia bisa melebihi gitu ya. Jadi over capacity lah ya. Itu baru menjadi aset.
ciri-ciri orang menjadi aset itu ketika mau berhenti ditahan. Oh iya. Nanti dulu ya. Itu aset perusahaan. Ntar dulu deh. Ditahan-tahan ya. Tahan. Kalau mau berhenti, puji Tuhan, terima kasih, bukan dari dulu lu berhenti. Udah jelas-jelas itu bukan aset udah. Lebih baik. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah ciri yang dapat terlihat pada diri seseorang apabila ia merupakan aset perusahaan nih Coach? Baik, ciri-ciri ya. Pertama, dia selalu akan perform. Dan performanya adalah more than average. Jadi rata-rata karyawan tuh punya nilai segini, dia akan di atas. Rata-rata dua orang punya pencapaian segini, dia akan di atas rata-rata. Itu adalah aset. Kedua, kalau bicara dalam waktu yang cukup panjang, dia akan punya kesempatan atau dia bisa mencapai karir. Jadi naik pangkat. Itu kan kelihatan ya, dia aset. Ketiga, kelihatan sekali di dalam karir development-nya, dia tuh akan masuk ke dalam orang-orang yang perusahaan yang baik ya, sudah diproyeksikan. Nanti 3 tahun lagi orang ini akan jadi ini, 5 tahun lagi ini, 10 tahun lagi dia akan jadi dirut gantiin saya. Contohnya kayak gitu loh ya. Nah, ini adalah sebetulnya ciri-ciri orang yang sudah aset. Jadi sudah ada karir plan-nya. Kelak akan menjadi apa? Termasuk apa? Kalau ada pelatihan, wah kasih sini, ada pelatihan sini. Kemudian ada tugas tertentu, wah delegasi berhalangan pimpinannya, dia diwakilkan ke dia. Itu adalah ciri-ciri bahwa dia tuh orang penting dalam artian ya sudah menjadi aset perusahaan. Dan ketiga, bisa saja dia mendapatkan privilege tertentu karena performance-nya. Nah, maka di dalam perusahaan itu kadang-kadang kan ada sistem selain insentif ada bonus. Nah, bonusnya itu kan selalu akan ada gradasi yang benar ya. Betul. Bukan PGPS ya, pinter goblok pendapatan sama gitu ya. Tapi ada satu reward. Umpamanya ada yang tidak dapat bonus, cuma seperempat, setengah, 2, dia akan mendapatkan kira-kira yang selalu pada posisi di atas bonus. Karena apa? Itulah sebetulnya sudah tercipta bahwa dia tuh layak mendapatkan reward, dia layak mendapatkan hebat. Karena apa? Dia adalah aset. Jadi nilai dia tuh bertambah. Jadi ketika jabatan sama, orang punya income setahun lah, X, dia bisa X plus karena jadi aset itu loh. Plusnya apa? Plusnya ada kompensasi dengan dia punya performance. Maka di dalam sistem remunerasi, sistem penggajian atau di dalam sistem total take home pay, bahwa orang aset itu adalah dihitungnya kan bukan bulanan tapi yearly, berapa banyak yang dia peroleh, gitu ya, berapa banyak privilege yang dia beri, yang dia dapat nikmati ketika dia bekerja, gitulah. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apakah orang yang menjadi aset perusahaan dapat menjadi diri yang berbeda daripada kesehariannya? Pemahamannya berbeda bisa yes, berbeda. Tapi berbeda dalam hal apa gitu ya? Berbeda bisa dalam hal apa? Dia tidak senang gosip, yang teman-teman lain senang gosip, itu kan sudah berbeda ya. Yang lain performanya average, saya punya performance selalu top performance, itu pun sudah berbeda, gitu ya. Kemudian mereka kerjanya pakai budaya tango, begitu tango gitu. Begitu jam pulang, mereka pulang, bisa saja orang-orang yang menjadi aset perusahaan mungkin bekerja tidak lihat tango, tetapi sampai tuntas pekerjaan ini selesai. Itu adalah faktor yang saya anggap beda-beda ya. Apakah bedanya itu dalam artian nyeleneh itu? Saya tidak melihat orang yang menjadi aset perusahaan menjadi seseorang yang nyeleneh dalam artian nyentrik gitu ya. Tetapi pembedanya itu adalah dia tidak menganut budaya-budaya yang sifatnya hukum average. Saya harus more than average. Karena keluar dari medan average itu kan bisa dua. Average, below than average. Juga kan di luar median average kan. Ini yang disebut kan crazy gitu kan. Kan di bawah rata-rata. Tapi kalau dia di luar rata-rata tapi di atas, ya itu kan orang smart gitu loh. Yang bisa menjadi bahan-bahan atau pertimbangan-pertimbangan menjadi aset perusahaan. Dan dia juga kalau ada kesempatan berkarir dia akan mendapatkan prioritas. Mungkin kalau perusahaan berkembang harus buka cabang atau buka SBU sendiri ya, perusahaan sendiri, bisa saja orang-orang seperti beginilah kandidat-kandidat menjadi adalah saya percaya di sana untuk coba memimpin divisi baru atau dari perusahaan baru. Itulah ciri-ciri aset. Jadi berbedanya yes. Bedanya apa lagi? Bedanya dalam kecepatan berkarir. Orang lain mencapai garis manajer semua butuh 4-5 tahun, mungkin dia 3 tahun sudah mencapai. Itu kan beda juga, ya. Oke. Coach Min, apakah menjadi suatu kewajaran bagi personal employee-nya bahwa
lu seorang aset nih, boleh jual mahal nggak coach? Apakah itu menjadi suatu kesombongan bagi seorang personalnya sendiri coach? Jadi nanti intinya, gua kan aset nih, gua minta sesuatu pasti boleh nih, kalau nggak kan gua keluar, gitu ada. Apakah ada itu bargaining menjadi ya? rintangan bagi perusahaan? Maksudnya ya kesulitan bagi perusahaan, wah ini karena dia aset, dia tahu celahnya sehingga dia tahu nih perusahaan harus ngikut dia, jadi terarah oleh personal. Gimana coach? Begini ya, ujung-ujungnya semua kalau aset tuh penting, Ya. tapi kalau kita konversikan menjadi lebih ekonomis, tuntutan lu tuh wajar atau enggak gitu loh. Kan dimaksud di ekonomis kan, tuntutan wajar, kemudian kontribusi dia memang wajar, ya saya bilang hal yang wajar karena setiap individu kan begini loh. If you give peanut, you will get monkey. Ketika Anda kasih kacang, keluarnya datangnya monyet gitu. Maka ketika Anda ingin dapatkan orang, ya Anda nggak bisa kasih kacang dulu. Lu kasih apresiasi, kasih duit lah ekstrimnya gitu. Nah, setiap individu sendiri, umur boleh sama, gedenya otak sama, pendidikan, tapi kan performan bisa beda. Nah, performan beda itu adalah yang membuat adalah yaitu sistem market price, bahwa saya dengan kompetensi seperti ini, saya dengan capability seperti ini, kontribusi saya terhadap perusahaan sebegini, layak loh perusahaan bayar saya seperti ini. Gitu lah ya. Nah, tinggal dari sisi perusahaan merasa layak nggak? Kalau nggak layak masih bisa dibicarain nggak? Kalau nggak bisa dibicarain ya tinggal pilih salah satu. Perusahaan ngalah atau Yang saya terkorbankan sebagai ya. perusahaan, saya harus nyari di tempat lain yang mungkin akan mendapatkan apresiasi lebih sesuai dengan saya punya kompetensi gitu ya. Nah, setiap orang perlu memiliki sebuah kompetensi dan perlu memiliki sebuah nilai tadi. Saya kok nuntut begini worth it lah. Perusahaan nggak rugi kok. Nah, ujung-ujungnya skala ekonomi juga bicara di sana. Seperti tadi Coach Min juga ada katakan bahwa ada reward juga ya untuk employee-nya, dan mungkin saya juga pernah lihat juga beberapa perusahaan membuat ada the best employee of the month. Nah, itu salah satu reward-nya juga gitu ya. Di-publish biar bisa teman-teman yang lain bisa terboosting ya untuk menjadikan yang terbaik gitu. Oke, Coach Min masih ada amplopnya. Ya, silahkan dipegang oleh Randi. Silakan Randi. Baik, Coach Min, di sini sisa 2, ada hijau dan biru. Kira-kira yang mana duluan nih, Coach? Ya, biru deh. Biru dulu. Oke, kalau gitu hijaunya saya kembaliin ya. Iya. Sebentar, kita akan tunjukkan dulu ke kamera. Baik, Coach Min, dari amplop biru ya, ada 3 pertanyaan seperti biasa. Yang pertama, apakah setiap perusahaan akan selalu menganggap karyawan mereka menjadi atau sebagai aset? Tidak semua perusahaan memiliki mindset seperti itu. Tidak semua perusahaan. Apalagi yang masih sangat konvensional, apalagi si old style itu ya, old style dalam pemikirannya, nggak ada lu juga gua bisa gitu. Itu artinya apa? Artinya dia belum menganggap karyawan itu sebagai aset. Itu satu. Kedua, bisa saja skala bisnisnya ya, skala bisnisnya bahwa dia masih bertindak one woman show sehingga apapun yang terjadi di bawah saya bisa handle sendiri. Nah, itu artinya kan skala bisnis masih kecil. Nah, saya mencoba memahami atau mengangkat isu ini pada perusahaan-perusahaan yang skala menengah ke atas lah ya, bahwa segala sesuatu operasional perusahaan itu nggak bisa saya lakukan sendiri deh. Saya butuh orang lain, saya butuh profesional. Gitu ya. Maka ketika kita memiliki filosofi bahwa saya bekerja membutuhkan profesional, maka mereka harus saya treatment as a asset. Nah, saya harus punya mindset aset. Saya harus rekrut mereka dengan benar. Nah ini pergeseran budaya atau manajemen konvensional atau manajemen keluarga menjadi manajemen profesional, itu problem sendiri. Itu problem yang berbeda. Kata budayanya nanti kembali lagi ya, cara berpikirnya, cara handlingnya segala macam itu bisa berbeda ya, keluarga atau profesional. Baik Coach, kalau gitu pertanyaan yang kedua Coach, apakah dengan menganggap karyawan sebagai aset akan membuat perusahaan lebih produktif dan menguntungkan? Yes, betul-betul. Ketika karyawan kita adalah aset semua, ketika karyawan kita adalah profesional semua, ketika karyawan kita adalah punya kompetensi tinggi, otomatis kan secara nggak langsung performa dia akan bagus.
kinerja dia akan bagus. Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau dalam dunia pelayanan, dia akan memberikan pelayanan terbaik. Kalau dalam dunia bisnis, dia akan memberikan penjualan yang terbaik. Kalau di dalam dunia produksi, dia akan memberikan kualitas produksi yang terbaik. Terbaik itu bukan hanya tentang produk kualitasnya, tetapi juga bisa harga yang paling murah modalnya gitu ya. Nah, otomatis bahwa dengan dia menjadi aset perusahaan, pasti perusahaan akan diuntungkan. Saya bilang pasti, bro. Hanya saja terkadang, nah ini terkadang kembali ya perusahaan kita kan punya rule, punya aturan-aturan jabatan tertentu, punya range pendapatan dari sekian sampai sekian. Nanti jabatan tertentu punya range sekian sampai sekian, gitu ya. Nah ini kan ada satu barrier sendiri, di mana kadang-kadang seseorang, waduh saya dibayar segini nggak mau. Wah, perusahaan lain punya range lebih tinggi, saya akan pindah. Itu wajar ya satu. Namun kembali bahwa kalau saya atau perusahaan sudah memiliki sebuah filosofi karyawan adalah aset, maka aset itu perlu dipelihara. Tanah kan tetap perlu dipelihara lah, gitu kan ya. Punya emas juga piara. Ya punya gedung juga perlu dirawat. Kalau enggak ambruk gitu kan. Nah manusia pun betul. Jadi kalau kita punya karyawan atau manusia sumber daya itu adalah diasumsi sebagai aset, maka perlu dirawat. Apa bentuk perawatan yang konkret? Dilatih, di training gitu loh. Nah kemudian saya suka training, iya suka di training. Tetapi pertanyaan berapa sering di training dan berapa banyak training? Karena training kan harus dihitung juga dengan man days. Berapa hari di dalam 360 hari kerja, 365 hari kerja setahun ya. Dipotong libur, anggaplah 300 hari kerja aja. 65 libur gitu, Sabtu, Minggu, hari Lebaran, 300. Berapa hari kerja dari 300 hari kerja itu untuk pelatihan? Idealnya adalah 8%. 8% adalah dilatih, dibikin pinter, diasah. 92%-nya suruh perang gitu kira-kira ya. 92% diasah suruh perform. Ideal angka ini. Tetapi faktanya di kita masih hanya sekitar 2%. Wah. Masih hanya sekitar 2%. Dari 8 ya? Dari 100%. Dari 8, harusnya kan 8% hari 2%. kerja untuk dilatih. Jadi 300 kali 8 kan 24 hari ya? Ya. Nah, cuman baru 2%. 2% Nah. berarti baru 6 hari rata-rata. Jadi masih jauh sekali. Oke, Randi masih ada pertanyaannya? Masih. Masih ada ya, tapi ditahan dulu Randi, jangan Baik. ditanyakan dulu karena kita harus rehat sejenak. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Wonder Inspiration. Kembali lagi di Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada pertanyaan dari amplop yang sudah dipegang oleh panelis Randi. Silakan Randi. Baik, dari amplop biru, Coach Men, ini pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan yang ketiga. Sampai kapankah diri seseorang karyawan atau diri seorang karyawan itu dapat dianggap sebagai aset oleh perusahaan? Sampai kapan itu, Coach? Oke. Sampai kapan? Satu, kalau ada regulasi sampai pensiun. Atau dipensiunkan. Lama-lama ya. Atau dipanggil Gusti Allah. Berpulang kan, itu kan berakhir di situ. Ketiga, atau dia sampai resign di perusahaan tersebut, berhenti karena pengen usaha sendiri atau mendapatkan pekerjaan yang lain gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai akhir hayat lah. Ya itu satu. Terus kedua, tapi kan yang disebut dengan aset itu, perusahaan itu kan bukan hanya perusahaan kita bekerja, bisa saja di perusahaan sendiri. Oh saya berhenti, kemudian saya membuat usaha sendiri. Nah saya jadi aset nggak di perusahaan sendiri? Mestinya sih bisa jadi, apalagi perusahaan sendiri ya. Di perusahaan orang lain aja jadi aset, apalagi perusahaan sendiri. Jadi pertanyaannya sampai kapan? Sampai akhir hayat lah. Kalau kita kembangin Coach ini, maksudnya mungkin pertanyaannya bisa kita kembangin. Sampai kapan itu apakah seseorang sudah dianggap sebagai aset tapi masih kerja di perusahaan itu, seiring bertambahnya usia dia dan tahun bekerjanya, mungkin performanya bisa saja menurun gitu. Apakah ini tetap harus dipertahankan sebagai aset atau sudah bisa dipandang bukan lagi aset karena sudah ada orang lain walaupun dia masih bekerja di sana? Baik, nah ini Baik karena performance maupun karena usia. Ya dia performanya bagus terus dengan bertambahnya usia mulai produktivitas rendah ya. Baik, produktivitas rendah, tetapi apakah masih mencapai target-target yang ditentukan, objektif yang ditentukan? Kalau masih bisa mencapai, dia tuh masih dianggap sebagai aset karena ada kontribusinya, itu satu. Kedua, filosofi perusahaan.
perusahaan yang memiliki sebuah pendekatan yang humanis, Jepang gitu ya, kemudian juga Jerman, kemudian juga ada beberapa negara, bahwa ketika dia sudah bekerja kita lama, ya dianggapnya udah sebagai aset, dan saya walaupun dia nggak perform, ya udahlah, dosa kok rasanya saya berhentiin dia gitu ya, dan rasanya kok saya sungkan kalau harus dia jobless berhenti gitu. Ya udah dipakai lah, taruh di mana gitu, terserah gitu. Ada juga perusahaan yang punya filosofi seperti itu ya, tidak mau memberhentikan orang. Tetapi juga ada juga perusahaan, saya punya pengalaman juga dan termasuk di mana saya berada dulu, yang American style, ilmu tega. Jadi apa ilmu tega? Bahwa bukan kekayaan, bahwa jasa Anda gitu ya sudah kita bayar setiap bulan. Jadi kalau seseorang itu merasa, oh saya udah 10 tahun, saya sudah 15 tahun bekerja di perusahaan sini. Iya, Anda sudah 15 tahun, tapi perusahaan juga sudah bayar jasa Anda selama 15 tahun kan? Benar-benar tega ya. Sudah ada feedbacknya sebenarnya. Ya artinya tidak ada lagi kecuali tentunya karena dia filosofinya bahwa jasanya itu adalah sebesar lama dia kerja, karena perusahaan sudah memberikan juga kewajiban itu ya. Itu satu hal. Terus kedua juga yang membedakan lagi adalah ada orang merasa, saya kan sudah berjasa di sini gitu ya, saya kan bisa mencapai target perusahaan. Berapa persen? 100%. Oke. Mencapai target perusahaan 100% itu bukan jasa, kewajiban. Karena Anda sudah dibayar juga tiap bulan segitu gitu. Kalau Anda berjasa tuh ketika tuntutan perusahaan segini, Anda bisa ngasih segini. Nah, ini jasa. Lebih. Kalau tuntutan perusahaan begini, kita bisa mencapai gini, ini bukan jasa, kewajiban. Karena Anda sudah dibayar untuk itu. Nah ini kan filosofi atau prinsip-prinsip di mana perusahaan itu berada itu. Mungkin karena bayarnya segitu, Coach. Ya. Dia mencapai itu bayarnya, ya gue dibayar Sesuai memang, tapi kan dengan- segitu, kecuali lu lebihin terus. Ya. Gitu kan? Ya, tapi kan kembali ya, di dalam sistem career path, pertanyaan tadi gitu, career path itu adalah apa yang perusahaan beri baru saya kasih, atau saya akan berkontribusi lebih, performance saya lebih, baru saya akan mendapatkan karir. Gitu loh. Nah saya menganut pada filosofi adalah bahwa Anda memberikan pekerjaan optimal kepada perusahaan itu adalah investasi. Jadi saya bekerja, orang lain 8 jam, saya bekerja 10 jam. Gajinya sama lah. Tapi saya bekerja 10 jam. Buat saya 2 jam ini adalah investasi. Jadi bukan hitung-hitungan gaji sekian, oh gue kerja sekian gitu. Enggak, ini investasi. Apa? Ada kesempatan lebih baik, saya akan dipilih. Loyalitas ya. Ya, gitu ya satu. Ya tapi loyalitas tetap ada performance-nya gitu. Jadi investasi. Jadi yang disebut investasi di dalam kaitan Anda aset perusahaan, Anda menginvestasikan kepintaran Anda menginvestasikan tentang waktu Anda menginvestasikan tentang totalitas, tentang passion adalah dengan memberikan lebih daripada tuntutan perusahaan. Itu adalah investasi. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi aset saya. Ketika saya bekerja, mendapatkan kesempatan, saya akan jadi orang prioritas yang dipilih. Jadi bukan lagi bekerja itu hanya sekedar, ya dibayar segini ya gua kerja segini. Bayarin tambah, gua bekerjanya tambah. Oh bayar lebih lagi, gua bekerjanya akan lebih lagi gitu kan. Ini kan transaksional. Kerjanya transaksional. Artinya apa? Saya adalah bukan aset perusahaan. Gitu. Saya hanya sebagai benda aja. Tulus. Oke ya? Luar biasa, Luar Coach. biasa. Luar biasa ya. Terima kasih, Coach Min. Wah, mantap. Dari Kak Denis ada yang mau ditambahkan? Coach, saya mau tanya deh, kalau misalkan seseorang yang baru bekerja, taruhlah dia baru 2 tahun bekerja, secara pendidikan cukup tinggi. Bagaimana tipsnya supaya dia bisa memiliki aset yang bisa dia jual? Karena kan kalau orang yang baru bekerja, mungkin ya prestasinya belum ada, tapi dia punya hati, aku pengen nih jadi aset perusahaan. Apa kira-kira tipsnya? Gini. Atau bisa nggak kira-kira? Begini ya, begini. Seseorang bisa perform yang baik, itu kan ada minimum ada 2 syarat yang harus dimiliki. Kalau tadi ditulis, oh saya pendidikan tinggi, itu dari segi edukasi. Tapi pengalaman rendah, itu juga membuat dia tidak bisa perform. Tapi ada orang punya pengalaman sudah 10 tahun tinggi, banyak di 10 tahun, 15 tahun pengalaman ya kerja, tapi pendidikannya rendah. Bisa saja dia tuh experience-nya bagus, tetapi dia tidak punya konsep. Nah, pendidikan adalah mengajak kita untuk berpikir kemana saya harus pergi.
kemana saya akan menuju. Jadi ketika kita bekerja di perusahaan, dia bisa bikin bisnis plan lah. Itu karena apa? Karena edukasi, karena pendidikan bagus. Tuh. Tetapi pengalaman yang baik, pengalaman yang bagus dan tinggi itu adalah bukan kemana saya akan pergi, bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus berbuat. Gitu loh. Karena apa? Di sinilah kunci efisiensi, produktivitas, problem solving, customize, situational, gitu loh, kontekstual adanya kan di jam terbang. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang wah, ini lulusan S1. Ya, lulusan S1 seorang arsitek, S1 arsitek, bangun rumah. Wah, mau bangun rumah ya. Kalau Anda mau bangun rumah, pilih STM bangunan, sudah bikin 100 rumah atau mau bikin S1 yang baru lulus? Kan bingung juga. Bingung juga sih ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada faktor experience menjadi lebih penting. Nah, maka bagaimana saya ingin jadi aset? Dua ini tidak bisa kita abaikan. Pendidikan penting, pengalaman juga menjadi penting. Terkait ya coachnya. Terkait, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Hanya saja pengalaman itu tidak selalu identik dengan saya harus alami sendiri. Kalau alami sendiri kan nggak bisa ngejar orang yang duluan lahir untuk experience kan. Ada dengan cara belajar ke orang lain yang lebih senior. Belajar dari case-case tadi orang lain. Itu pengertian kita beli experience. Luar biasa. Boleh langsung saja Kak Denis, pertanyaan dari amplop Nggak ada berikutnya. pilihan ya coach. Hanya satu. Pertanyaan dari amplop hijau. Apakah seseorang yang merupakan aset perusahaan pasti juga menjadi orang yang bertanggung jawab dalam keluarga? Bisa iya, bisa enggak loh ya. Bisa iya, bisa enggak. Bertanggung. Tapi setidak-tidaknya, apalagi kalau orang tersebut laki kemudian masuk rumah jadi istri, gitu. Suami takut istri. Bisa-bisa nggak bertanggung jawab, mau bertanggung jawab udah kalah suara, gitu. Kalah aura. Ya, mestinya secara logik yes, ya secara logik, tetapi tidak menjadi sebuah kepastian lah. Ya, secara logik yes. Karena apa? Dia bisa perform di perusahaan, mestinya dia juga bisa perform di rumah gitu ya. Dia bisa menjadi aset perusahaan, mestinya bisa menjadi aset juga di rumah gitu ya. Karena apa? Karena aset itu kan sebuah simbol, sebuah apa namanya? Sebuah anugerah gitu ya, simbol, stempel. Kenapa bisa menjadi stempel begini? Karena ada behavior, ada perilaku-perilaku yang menunjukkan dia itu jadi aset. Gitu kan ya, ada perilaku, kemudian ada kinerja-kinerja sehingga dia bisa jadi aset gitu kan. Nah, maka di stempel lah dia menjadi buat. Nah, di dalam keluarga bisa ya, bisa tidak, tergantung situasional. Nah, kedua, ketiga juga di dalam keluarga sebagai apa? Kalau dia hanya sebagai ayah mungkin ya, tapi kalau dia bisa untuk fungsinya lebih dari ayah umpamanya ya, bisa juga tidak menjadi aset dalam keluarga. Dalam konteks tertentu ya, dalam konteks tertentu. Suruh ngasuh anak gitu, belum tentu kan. Suruh mandiin anak gitu kan, belum tentu loh. Jadi definisinya kan tergantung seberapa besar tuntutannya. Karena kalau di perusahaan kan jelas job desk-nya ini, tuntutan tugas ini, kemudian yang harus dicapai ini. Tapi di rumah kan nggak ada job desk-nya kayak begitu, nggak ada Menyesuaikan, ya. Objektifnya apa gitu kan ya. Boleh pertanyaan berikutnya Kak Denis? Untuk yang kedua, apakah harus ada dukungan dari keluarga apabila seseorang ingin dapat dianggap sebagai aset dalam perusahaan? Apakah butuh dukungan keluarga? Mutlak. Jawabannya mutlak. Jadi bisa bayangkan kalau di rumah tangga sendiri istrinya nggak mendukung ya. Pulang kerja sendiri cemerut, Manyun ya. manyun. Gimana mau kerja bener gitu? Padahal pekerjaan belum beres, apalagi jabatan semakin tinggi kan sebetulnya bukan jam kerja yang dituntut. Loyalitas. Iya, kecuali kalau orang manufacturing, orang pabrik ya ada shift Ya. gitu. Pimpinan kan juga ada shift-shiftan. Jadi kapan dia jam kerjanya? Jam kerjanya selesai objektif yang perusahaan berikan, itu baru selesai. Nggak ada jam kerjanya, bisa jam 7, jam 8, jam 9, bahkan mungkin sampai nggak pulang. Kalau perlu, ya udah pulang dalam artian untuk menyelesaikan tugas. Atau bahkan traveling, itu kan nggak pulang tuh. Enak dong. Traveling kan nggak pulang kan, Iya. tapi menjalankan tugas kan. Iya, Ya, betul. itu jauh dari istri, jauh dari anak gitu kan, dan seterusnya lah. Jadi butuh dukungan keluarga rasanya mutlak lah.
Ya, mutlak punya keluarga pendamping yang understanding terhadap fungsi dan peran pasangan. Ya, kalau istri ya suaminya harus understanding, kalau suami ya istrinya harus understanding gitu ya. Gitu. Karena keluarga sendiri lingkungan terdekat ya, Iya. Coach ya. Oke, Kak Denis masih ada pertanyaannya, Masih, satu lagi. tapi ditahan lagi kita akan tanyakan ke Coach Min langsung di segmen berikutnya. Untuk itu, pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen terakhir sudah ada pertanyaan terakhir dari Kak Denis ya. Silakan Kak Denis. Oke, ini yang terakhir Coach ya. Bagaimana seseorang yang menjadi aset perusahaan mengatur prioritas antara pekerjaan dan keluarga? Baik. Prioritas itu sebetulnya beginilah. Kalau orang itu as a professional bisa memilah-milah mana pekerjaan rumah, mana pekerjaan kantor gitu ya. Jangan sampai problem rumah dibawa ke kantor, problem kantor dibawa ke rumah. Nah, itu kan nggak profesional. Jadi harus bisa dipilahkan. Jadi kalau bicara prioritas, dua-duanya menjadi prioritas. Hanya saja kapan dilakukan untuk kantor dan kapan dilakukan pekerjaan untuk rumah gitu ya. Nah, ini yang satu pemahaman yang harus disamakan dulu. Jadi jangan sampai wah saking prioritasnya buat kantor akhirnya statusnya berubah jadi janda atau duda. Kan nggak baik juga. Nggak baik juga. Jauh juga ya. Kalau prioritasnya kantor gitu kan. Nah. Tapi kalau prioritasnya rumah terus jangan-jangan sampai nanti dapat surat PHK kan. Karena mikirin rumah nggak mikirin kantor gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda yang harus kita pisahkan. Di rumah, urusan rumah bukan di rumah. Urusan rumah kita punya objektif. Pekerjaan kantor juga kita punya objektif. Dua-duanya perlu diselesaikan ya dengan bijak. Nah, kembali bagaimana cara menyelesaikannya adalah ya kalau kita kembali ke dalam sebuah pendekatan teori itu kan ada important and urgent. Mana yang low urgent, mana low important itu abaikan. Udah makan belum, Pap? Udah nggak usah dijawab yang ituan deh. Iya, oke. Iya kan itu kan mau dijawab sudah sama dijawab belum juga apa sih yang bisa kita perbuat? Nggak bisa perbuat apa-apa. Jadi abaikan nggak usah dijawab yang itu. Kira-kira lah ini simpelnya begitu ya. Nah yang sering sekali adalah kadang-kadang ya gituan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak kita jawab duluan. Padahal itu mengganggu ya. Jadi yang harus dijawabkan adalah yang important dan urgent, genting dan penting. Itu nomor satu diselesaikan. Diutamakan. Contoh yang penting gimana? Oh saya ini hari ini ada pertemuan rapat. Mendadak. Orang tua atau istri saya sakit. Harus diantar ke dokter dan tidak ada siapa-siapa yang bisa ngantar. Nah tinggal ini mana yang important, mana yang urgent. Urgent rapat atau urgent ngantar orang tua atau istri sakit. Contohnya kecuali tidak ada yang disuruh ya. Kecuali ada yang suruh selesai lah. Anggaplah tidak ada yang suruh. Rapat bisa ditunda. Sakit nggak bisa ditunda, lu jangan sakit dulu ya. Kan nggak bisa gitu loh. Jadi ada important dan urgentnya itu menjadi sebuah cara memilih dan memilah mana pekerjaan yang harus kita lakukan. Gitu ya. Tapi di beda keluarga kan bisa sesuatu yang urgent itu bisa jadi beda. Contoh tadi yang contoh Tekus angkat tentang menjawab pertanyaan sudah makan atau belum. Bagi orang lain simpel, mungkin bagi sebagai keluarga ada itu bisa jadi biang masalah loh. Kalau kita telat dijawab atau dicuekin, udah makan belum, dari istrinya ya kan maksudnya itu. Ya anggaplah. Wah ini nggak penting nih. Ya artinya apa? Itu istrinya kira belum masalah. ikut training itu. Perlu dikarantina dulu. Nah, tadi kan ada tuh realita mungkin ya kita lihat kan. Ya karena emosi. Hal-hal kecil yang Karena itu kan sifatnya emosi. Tapi pertanyaan gini, kalau pertanyaan itu terjadi, kalau saya jawab sudah, apa yang bisa diperbuat, dan kalau saya jawab belum, apa yang bisa diperbuat? Iya juga sih. Nothing to do. Bagi si pihak sana itu hanya merasa menjadi priority. Ya, Dia diperhatikan. diutamakan gitu dan Ya baper. Iya. Baper. Nah kalau punya keluarga yang model begitu, Coach, itu tetap harus tidak masuk kategori urgent atau harus kita bijaksana ditempatkan di bagian urgent supaya menyelamatkan kan harus itu juga beres jangan jadi masalah. Menyelamatkan kondisi rumah tangga. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, andai kata muncul juga sebuah pertanyaan yang ekstrim. Kalau lu jawab, lu berhenti. Kalau lu nggak jawab, lu terus kerja. Pilih mana? Nah, lu. Nah, Kan pertanyaan sulit itu. akan di situ dia memilih ya mana lebih urgent pekerjaan atau keluarga dia. Iya. Ya
Ya, ya, oke. Tapi fenomenanya coach sekarang kan sudah banyak yang work from home. Iya, Bu. Work from home itu kan berarti kan kedekatan antar keluarga jadi amburadul dong. Maksudnya jamnya kan karena di rumah bertemu dengan keluarga, terus dia harus kerja. Mungkin istri minta tolong ini atau suami minta tolong ini, sedangkan dia lagi mau meeting. Ya, nggak Bentrokan seperti itu. Nggak apa-apa. Tapi kan begini, makanya tadi kalau lihat pertanyaan tadi, apakah kita ingin jadi arsitek perusahaan butuh dukungan keluarga? Ya. Jawabannya kan wajib kan, mutlak. Nah pertanyaan ketika kita work from home kan hanya tempatnya saja di rumah. Tapi saya ini lagi kerja gitu loh. Bukan lagi melayani motong bawang gitu loh. Saya ini lagi kerja gitu loh. Ya. Jadi kita sadar bahwa istri itu kerja cuma lokasi di rumah, lokasi di kafe, lokasi di kantor, atau lokasinya di mana lah, di mall itu hanya just location. Tapi filosofinya saya sedang jam kerja. Nah ini yang perlu butuhkan pemahaman seperti ini ke pihak pendamping lah ya, bukan istri aja, nanti istri dianggap korban terus ya. Ke pihak pendamping gitu ya. Nah apakah ketika di rumah ada probability gangguan seperti itu? Sangat mungkin. Tapi pertanyaan lagi ya, apakah menjadi sebuah prioritas enggak itu harus saya terlibat gitu loh, si pekerja terlibat gara-gara gituan gitu ya. Nah ini kan yang harus bijak-bijak dari kedua belah pihak ya, harus pemahaman. Karena saya sendiri ya kalau bicara begitu kan yang ngalamin juga kerja begini, zaman pandemi juga yang ngalamin juga gitu kerja di rumah. Kan pertanyaan bagaimana kita mentreatment pemahaman istri. Karena ini contoh konkret. Saya waktu itu juga sedang di tempat. Istri hamil, mesti hamil kemudian mesti sakit gitu, ke dokter. Nelfon saya kan, saya di luar juga. Saya sakit gitu. Lah terus sakit kalau saya datang pun saya bawa ke rumah sakit kan. Saya nggak bisa ngobatin sendiri karena saya bukan dokter. Ya sudah berangkat aja ke rumah sakit naik taksi gitu loh. Ingin diperhatikan coach. Yes diperhatikan, tetapi kan perusahaan juga membutuhkan perhatian saya. Dalam artian gini loh ya bicara. Ketika butuh perhatian, yes. Nanti setelah sakit ke rumah sakit, gua perhatiin, gua dampingi gitu loh. Tapi saat ini, gitu kan bisa prioritas loh ya. Saat ini saya tuh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau saya ke sana ke rumah butuh waktu 1 jam, ujung-ujungnya saya bawa juga ke rumah sakit itu kan. Iya, sama ya, actionnya sama juga. Karena ujung-ujungnya ini hari ke rumah sakit, jadi kenapa nggak langsung ke rumah sakit saja? Nanti saya dari sini langsung ke rumah sakit. Secara fisik waktu memang iya tepat, daripada dia juga akan tertolong lebih cepat sih. Ya, tapi kadang-kadang ya, aspek itu dipakai bapernya kembali Ya, bahwa baper. oh, lu nomor 2 kan pas ini. Ya, lagi-lagi maka di dalam betul. ilmu ini ya, antara pikiran dan hati. Jadi semakin orang rasional, memang emosionalnya bisa turun. Jadi rasional kan ini pikiran ya, emosional kan hati. Dua-duanya tuh jadi 100% di jumlah. Maka semakin orang rasional biasanya emosionalnya rendah. Semakin orang emosional, wow pakai perasaan hati, rasionya nggak dipakai kan. Oh iya. Biasanya sering terjadi sama perempuan. Bapernya Ya, memang. Yang lebih baper. Dia ngomong sendiri, bukan saya. Tapi kebetulan saya enggak sih, enggak. Enggak ya? Enggak ya kali. Mewakilin omongan perempuan Iya, aja. iya. Memang, tapi hal itu fenomena sih, Coach. Memang makanya setiap orang berbeda-beda tadi kalau kayak gitu. Coba saya mau tanya pertanyaan. Di belakangnya saya melihat di sosial media ya. Itu kita keluar dari zona pasangan. Keluarga itu kan bukan hanya pasangan, ada orang tua. Iya. Orang tua maksudnya sudah cukup tua ya, bukan anak kecil punya orang tua. Jadi kita ini punya orang tua seandainya atau punya anak kecil. Nah, yang saya lihat di sosial media itu ada anak kecil WA dan voice note ke bapaknya terus gitu loh. Pak, aku ini, papa kok nggak jawab? Papa. Nah, kalau orang tua yang belajar ilmu parenting mungkin anak kita harus direspon, tidak dicuekin. Satu sisi dari kerja, ada anak sudah itu kirimnya di jam kerja, coach. Nah, itu harus seperti apa? Kalau tadi kan pasangan, oke, ini punya rasio sudah cukup jalan, bisa. Kamu harus ngertiin aku. Anak kecil balita kirim itu terus tidak direspon. Satu. Atau orang tuanya sudah terlalu manulan ditunda, seandainya mama ntar aja mama ke rumah sakit sendiri karena mamanya manulan. Nah, itu apakah harus perlakuan yang sama kayak pasangan tadi Tidak. harus bagaimana itu? Ada kontekstual yang harus kita timbangkan ya. Ketika contohnya kasusnya anak, kan di sana anak ditinggal nggak akan sendiri lah. Saya asumsi ya, entah dengan babysitter atau mungkin ada istrinya atau ibunya. Artinya kan perlu diedukasi juga dengan pihak babysitter dan ibunya.
Jam kerja Anda coba pantau anak-anak, lihat sekali-kali HP-nya gitu ya. Kalau ternyata ada nge-WA sama orang tuanya, ya dikasih tahu anaknya. Kalau orang tuanya atau ayahnya tidak menjawab. Jadi ada peran-peran juga di situ yang berperan. Atau orang tuanya juga begitu, mungkin orang tua, oh udah sakit gini nih, ya lu ke rumah sakit sendiri, ya nggak ada yang nganter. Mungkin itu menjadi sebuah prioritas, bilang bahwa saya harus mengantarkan orang tua dulu, gitu ya. Jadi situasional. Maka yang disebut urgent dan important itu kuncinya ada di situ. Kalau saya diamkan orang tua saya seperti apa? Ya, penting nggak? Oh penting. Mendesak nggak? Mendesak. Maka saya harus pamit ke kantor, izin, maaf Pak, maaf Bos, orang tua saya ini sakit, mungkin butuh bantuan segera ke rumah sakit, saya perlu mengantar karena tidak ada yang mengantar. Nggak apa-apa, ini jadi important dan menjadi prioritas itu loh. Jadi tidak karena ini ilmu sosial ya. Ilmu sosial kan nggak kayak matematik 2 tambah 2 4 itu. Iya. Ada kontekstualnya. Gitu ya. Apalagi udah terengah, lu nanti diamin nunggu pulang. Lewat nanti pindah alam nanti. Nanti bisa pindah alam, bahaya. Kalau kita nggak tanya begini kan seolah-olah kalau istri atau suami sakit ya bisa berangkat sendiri. Oh pasti semua keluarga sakit asumsinya kan. Ya udah kita ketemu di rumah sakit, ternyata enggak juga kontekstual aja gitu ya. Kontekstual. Jadi lihat situasi tetap ya coach ya. Iya. Nah tapi saya menjelaskan ini dalam konteks di sini, jangan sampai hal-hal yang tidak penting itu menjadi diangkat menjadi sebuah penting banget. Kayak tadi nanya, udah makan belum? Penting nggak? Belum. Saya bilang nggak penting buat saya. Gitu loh. Bener kan? Emang kalau sebelum makan mau ngirim makanan juga kagak gitu loh. Catering dong ya. Luar biasa ya. Thank you. Kasih, thank you. Terima kasih Kak Denis untuk Ya, pertanyaannya. sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya Sama-sama, dari Randi, sama-sama, luar Christian. biasa. Seru sekali ya hari ini ya. Mungkin saya boleh lebih seru lagi mendengarkan quotes of the day-nya dari Coach Min. Silakan Coach. Oke. Kalau kita ingin menjadi aset perusahaan, maka kita perlu berinvestasi. Investasi kita adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita bisa tenaga, pikiran, dan performance. Investasi yang terbaik ya. Luar biasa Coach Min hari ini ya, sangat memberikan insight-insight yang sangat bermanfaat untuk Terima kita kasih. semuanya pastinya ya. Terima kasih Coach Min sudah hadir. Terima kasih juga kedua panelis saya Terima ya. kasih, sama-sama. Ada Kak Denis dan juga Randi, luar biasa pertanyaannya sangat dalam sekali ya. Sangat puas ya, sudah puas jawabannya ya. Sudah. Oke, untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah nonton Win Wonder Inspiration. Saya Patricia Andreas, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.